Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kita dipertemukan kembali meskipun dalam suasana hujan deras, tapi kita masih bisa menyempatkan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keajaiban hati. Keajaiban hati yang kami ambil dari kitab, yang kami bahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang hidup pada abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, "I'lam anna asrafa ma fil insani qalbuhu." Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang paling mulia yang ada pada manusia itu adalah hatinya. Jadi hati itu adalah sesuatu yang paling mulia yang ada pada diri seseorang. Jamaah sekalian, kenapa demikian? Fa innahul alim billah al-amil lahu as-sa'i ilaihi. Karena yang dapat mengenal Allah itulah hati. Ya, jadi hatilah yang berfungsi untuk mengenal Allah. Hatilah yang bekerja, yang beramal untuk Allah. Hatilah yang bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hati merupakan al-muqarrib, al-mukashif bima indahu. Bahkan hati itu yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah, dan bahkan yang dapat menyingkap rahasia-rahasia yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal jawari atba'un wa khuddamun lahu. Adapun al-jawarih, jawarih ini anggota badan kita seperti mata, telinga, lisan, hidung, kaki, ya tangan dan lain-lainnya, itu hanya sekedar pengikut saja. Dia hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh hati. Dia ya jadi anggota-anggota tubuh yang lainnya itu hanyalah sebagai pelayan-pelayan bagi hati. Yastakhdimuha istikhdamal muluk lil abid. Maka hatilah yang mempergunakan anggota-anggota tubuh kita sebagaimana raja yang mempergunakan para budak-budaknya atau hamba-hambanya. Ya, sebagaimana kita ketahui, raja itu ya berkuasa ya. Dia bisa memerintahkan para budak-budaknya atau para hamba-hambanya ya sesuai apa yang diinginkan. Begitu juga dengan hati itu. Ya, hati itu ya memerintahkan apa saja kepada anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh kita ini hanya sebagai pelayan-pelayan atau prajurit-prajurit atau pembantu-pembantu atau hamba-hamba bagi hati-hati kita. Jadi di sini apa yang beliau katakan benar, bahwasanya sesuatu yang paling mulia pada diri seseorang itulah hati kita.
Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala yalqa." Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada sebongkah daging, ada sekerat daging. Jika daging itu bagus, maka semua anggota tubuh yang lainnya akan menjadi bagus, akan menjadi baik. Sebaliknya, jika sepotong daging itu rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Ala wahyal qalbu, ketahuilah sesungguhnya sepotong daging itu adalah hati kita, jantung kita. Jamaah sekalian. Jadi jika hati kita atau jantung kita ini yang sudah rusak, jamaah sekalian, maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Sebagaimana juga jika hati kita rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh kita. Karena anggota tubuh mata, kaki, lisan, telinga itu hanya mengikuti menjalankan apa yang diperintahkan oleh hati-hati kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu ketika, ini tambahan ya, tidak ada dalam kitab ini, tambahan dari saya, yaitu Luqmanul Hakim yang Allah abadikan dalam Al-Quran, surah Luqman, adalah seorang hamba biasa. Dia bukan nabi, tetapi adalah orang yang soleh. Jamaah sekalian, pernah satu ketika dia disuruh oleh majikannya untuk menyembelih seekor sapi, seekor kambing, dan diminta untuk mengambil yang terbaik. Ambil yang terbaik dari bagian dari kambing itu. Maka yang diambil lisan dan jantungnya, lisan dan jantung daripada kambing itu. Kemudian pada hari berikutnya, itu majikannya suruh lagi beliau untuk menyembelih kambing dan mengambil bagian kambing yang paling jelek atau yang paling buruk. Yang diambil sama, tetap hati dan lisan. Kaget ini majikannya, kenapa sebegini? Ketika saya suruh kamu mengambil bagian yang terbaik dari kambing itu, kamu mengambil jantung dan lisan. Tapi ketika saya menyuruh kedua kalinya untuk mengambil dari kambing itu sesuatu yang paling jelek, yang paling buruk, justru kamu mengambil sesuatu yang sama, itu jantung dan apa kata Luqmanul Hakim, wahai majikan, ya ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada sesuatu yang ada pada diri seseorang yang lebih buruk daripada jika buruknya hati dan lisan itu. Dan sebaliknya, tidak ada pada diri seseorang yang lebih baik, yang lebih bagus pada diri seseorang jika hati dan lisannya itu baik, maka semua anggota tubuhnya menjadi baik. Jadi benar jemaah sekalian, apa yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim itu sesuai apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Qudamah, sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kata Nabi, di dalam tubuh kalian ada sebongkah daging. Inilah jamaah sekalian, ya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Ya, jadi ada kata-kata wa yuzakkihim. Jadi tugas Nabi Muhammad SAW adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, yaitu mentazkiyah jiwa-jiwa mereka. Jadi tugasnya Nabi itu 3 berdasarkan surah Al-Jumu'ah itu. Pertama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia. Yang kedua, mentazkiyah atau membersihkan jiwa-jiwa mereka. Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Ya, di sini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya tidak mesti disebutkan wa yuzakkihim. Cukup misalnya Allah mengatakan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi di sini disebutkan wa yuzakkihim khususan. Berarti jamaah sekalian, mentazkiyah atau memperbaiki hati-hati kita, jiwa-jiwa kita itu adalah perkara yang sangat penting.
Sampai-sampai disebutkan, padahal sebenarnya sudah include di dalamnya. Include. Kalau sudah diajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu sebenarnya sudah tercakup membersihkan hati-hati kita. Karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hati-hati kita. Tetapi ini disebutkan khusus, ya, disebutkan khusus yang memperbaiki hati-hati manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya lisan. Ya, lisan ini jamaah sekalian, ya sebagaimana Nabi pernah bersabda kepada Muaz bin Jabal, beliau memegang lisan beliau, katanya, "Ya Muaz, jaga itu lisanmu." Ya. Apa kata Muaz? "Ya Rasulullah, apakah seorang itu akan dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya?" Nabi pun mengatakan, "Bagaimana ini kamu Muaz?" Ya, tidaklah engkau mengetahui bahwasanya kebanyakan manusia diseret masuk ke dalam neraka itu karena ulah-ulah lidah-lidah mereka, lisan-lisan mereka. Jadi di sini menunjukkan lisan juga itu sangat berbahaya. Jamaah sekalian, oleh karena lisan itu ya berbahaya seperti dusta, memfitnah, ya adu domba, kemudian ghibah, ya, dan sebagainya. Jamaah sekalian, begitu berbahaya lisan sehingga wajarlah apa yang diperbuat oleh Luqmanul Hakim itu benar. Artinya kalau seseorang itu sudah baik lisan dan hatinya, insya Allah maka semua akan baik. Ya, oleh karena itu apa pepatah mengatakan, karena lisan badan binasa, karena lisan badan binasa, karena ucapan kata-kata kita sehingga ya badan kita binasa, artinya badan kita pun mendapatkan hukuman itu karena lisan-lisan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urusan lisan dan hati ini adalah perkara yang sangat penting sekali. Ya, tentu yang pertama adalah lisan hati kita, karena lisan juga sebenarnya mengikut kepada hati. Ya, lisan kita tidak berkata-kata yang jelek, ya buruk, kecuali apa yang diperintahkan oleh hati kita. Tapi kenapa disebutkan lisan di sini? Ya, karena lisan itu kecil dia bentuknya, tidak bertulang. Ya, oleh karena itu pepatah mengatakan, jika pedang melukai badan, maka banyak obat bisa dicari. Tetapi jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Ya, jadi betul apa dikatakan oleh pepatah. Ya, kalau pedang mengena badan kita, masih banyak obat yang kita cari untuk mengobati. Soal lisan melukai hati kita, ini berbahaya sekali. Ya, melukai hati seseorang itu akan berbahaya sekali. Oleh karena itulah, ya jamaah sekalian, pentingnya kita menjaga lisan-lisan kita. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik saja atau diam. Coba bayangkan sampai-sampai Nabi mengkaitkan antara urusan akhirat, urusan keimanan dengan lisan. Artinya seolah-olah iman kita kepada Allah dan hari akhirat tidak sempurna kalau lisan kita tidak kita perbaiki. Nabi hanya memberikan dua saja opsi kepada lisan kita, berbicara yang baik-baik atau bermanfaat, atau diam saja. Diam saja. Oleh karena itu Luqmanul Hakim mengatakan, ya, as-samtu dzahab. Ya, diam itu adalah emas. Ya, bayangkan. Luqmanul Hakim tidak mengatakan diam itu perak, diam itu perunggu, diam itu besi, tapi diam itu emas. Benar jemaah sekalian, diam itu emas. Iya. Kenapa? Karena banyak orang yang, tadi kata Nabi, banyak orang yang dimasukkan ke dalam neraka, diseret dengan terseret mukanya, dimasukkan ke dalam neraka itu karena ulah daripada lisan-lisan mereka. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya lanjutkan.
Wa man 'arafa qalbahu 'arafa rabbahu. Wa ini tingkat tinggi nih. Tingkat tinggi nih, siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Jadi hati ini harus kita kenali. Ya. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan Syekh penulis buku ini, Ibnu Qudamah. Barang siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti kalau dia tidak mengenal hatinya, berarti dia tidak bisa mengenal Tuhannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu. Jadi hati ini harus kita kenali. Jamaah sekalian, kalau kita sudah kenali hati kita, maka kita akan berusaha untuk menjaga hati kita. Ya, kan hari ini orang hanya kenal kepada jasadnya kan. Ya, jasadnya dikenal. Akhirnya apa? Sakit sedikit pergi ke dokter, sakit sedikit ya pergi berobat. Ya, begitu. Hari ini orang hanya kenal daripada rumahnya. Ya, bocor sedikit rumahnya segera diperbaiki bocorannya, banjir sedikit segera. Tapi sudahkah kita betul-betul mengenal hati kita? Jamaah sekalian, akan saya sebutkan nanti di sini tentang indikasi-indikasi bahwasanya hati kita itu sudah dikuasai oleh syaitan. Jamaah sekalian, akan disebutkan di sini jamaah sekalian. Jadi hati itu ibarat benteng. Ya, ibarat benteng. Musuh dikatakan dia berhasil bisa mengalahkan lawannya kalau dia bisa menguasai benteng. Ya, karena benteng itu adalah tempat pertahanan. Ya, tempat pertahanan. Jadi kalau sudah musuh masuk ke benteng, sudah dikuasai itu. Begitulah dalam diri kita ini ada benteng kita sebenarnya. Benteng kita bukan mata, bukan tangan, bukan kaki, bukan lisan, tapi hati kita. Dan ada musuh yang menyerang. Nah, ini musuh berbahaya, musuh yang tidak kelihatan. Ya, itu syaitan yang tidak kelihatan. Jamaah sekalian, kalau musuh yang kelihatan gampang, kita bisa menghindar. Dia serang kita menghindar, atau kita lawan dia karena kelihatan. Tapi syaitan, ya, bagaimana syaitan? Dia serang kita, sebagaimana iblis bersumpah, ya, saya akan menggoda Adam dan anak cucunya dari depan, dari belakang, samping kiri, samping kanan. Ya, dia berusaha untuk bagaimana menyerang kita dengan segala cara. Hadirin, oleh karena itu kalau kita sudah mengenal hati kita, ya sebagaimana misalnya kalau kita mengenal kita punya mobil, apalagi kalau kita punya mobil baru. Ya, ini contoh saja, analogi sederhana. Kalau kita punya mobil baru, ya baru kita beli, pasti kita rawat. Kalau perlu dicuci 3 kali sehari, pagi dicuci, siang dicuci, begitu. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu sangat menghargai kita punya mobil, apalagi mobil baru. Ya, jamaah sekalian. Padahal kita belum menyadari bahwasanya ada hati, ada sesuatu yang paling berharga daripada mobil kita. Ada sesuatu yang berharga daripada rumah-rumah kita, yaitu hati-hati kita. Jamaah sekalian. Iya, oleh karenanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, siapa yang mengenal hatinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jamaah sekalian. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita mengenal hati-hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita tidak mengenal hati-hati kita, ya, maka kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, Syekh mengatakan wa aktsarun nasi jahiluna biqulubihim wa nufusihim. Kebanyakan manusia tidak mengenal hati-hati mereka. Ya, bayangkan ini Syekh, seorang ulama besar ini yang hidup pada abad ke-6 Hijri mengatakan kebanyakan manusia. Tidak dikatakan seluruh manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mengenal hati-hati mereka. Jamaah sekalian, tidak mengenal hati-hati mereka. Kalau sudah tidak mengenal hati-hati mereka, maka mereka pun tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ya yang sebagai penengah antara seseorang dan hatinya.
Ya, bagaimana pertengahan Allah Subhanahu wa taala antara seseorang dengan hatinya, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah menghalangi seorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan manusia untuk tidak merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berbahaya, hadirin. Tatkala Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi kita dari mengenal Allah. Ya. Ini yang berbahaya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk mengenal Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita untuk mengenal Allah? Itu karena ulah kita. Kenapa ulah kita? Karena kita tidak memperhatikan hati-hati kita. Ya. Karena kita tidak memperhatikan hati-hati kita sehingga Allah pun pasang hijab. Yang tadinya Allah buka hijabnya. Ya, tapi karena kita tidak memberikan perhatian besar kepada hati kita cuek, acuh tak acuh terhadap hati kita, akhirnya Allah tutup itu hijabnya. Ya, sehingga kita pun tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun tidak merasa diawas-awasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa ma'rifatul qalbi wa sifatuhu asluddin wa asas thariqis salikin. Ya, ini endingnya ini. Maka mengenal hati kita dan mengenal sifat-sifat hati itu adalah landasan agama. Jadi ada hati, ada sifat-sifat hati. Ini akan kita jelaskan jemaah sekalian. Ya, ada hati ada sifat-sifatnya. Ya, jadi hati itu punya sifat-sifat. Jemaah sekalian, jangan dikira jantung kita tidak memiliki sifat-sifat. Ada sifat-sifat jemaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal hati dan sifat-sifat hati itu adalah dasarnya agama, pondasinya agama. Coba bayangkan ini Masjid Carangki ini kalau tidak ada pondasinya bagaimana? Bisa berdiri atau tidak? Tidak bisa berdiri. Berarti ibaratnya mengenal hati dan sifat-sifat hati itu adalah pondasinya agama. Iya, pondasinya agama, hadirin. Oleh karena itulah coba kita lihat ya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Ya, beliau itu ya, kalau beliau mau menjadi orang kaya, gampang sekali beliau. Kan beliau pernah ditawari, iya, sama malaikat Jibril, menjadi raja plus nabi atau menjadi hamba biasa, bukan raja dan plus nabi. Iya, Nabi pilih apa? Nabi pilih hamba biasa seperti kita ini, bukan raja dan nabi. Coba, seandainya Nabi itu ya mau kekayaan raja yang tinggal di istana, maka Nabi bisa, karena dikasihkan tawaran. Tapi justru Nabi tidak. Jamaah sekalian, Nabi justru memilih yang kedua. Ya, seorang hamba biasa yang tinggal di rumah-rumah biasa saja. Ya, coba lihat ketika Umar bin Khattab masuk ke rumah Nabi ketika itu di siang hari, Nabi ketika itu lagi istirahat di siang hari, tidak memakai baju, ya, tapi tetap memakai celana, ya, atau memakai sarung gitu. Pas bangun berbekas-bekas, ya, punggungnya Nabi, karena tikarnya kasar. Bayangkan Nabi tikarnya kasar. Bagaimana dengan kita? Kita bukan Nabi tapi tikar kita empuk. Ya, ranjang kita spring back. Ya, subhanallah. Ya. Ketika Umar masuk, yang beliau dapati di dalam rumah Nabi tidak ada apa-apanya, tidak ada perabot-perabotnya, tidak ada lemari-lemarinya, kan cuma satu lemari tua, kayu yang sudah tua. Kemudian ada yang tergantung kulit kambingnya yang sudah dikeringkan itu tergantung. Kemudian ada beberapa liter gandum. Itu saja. Tidak ada sopanya, tidak ada perabot-perabotnya, tidak ada. Umar pun menangis. Makanya Nabi mengatakan, "Ya Ibnu Khattab, ma yubkika? Apa yang membuat Anda menangis?" "Ya Rasulullah, mengapa saya tidak menangis? Saya lihat di dalam rumah tidak ada apa-apanya, cuma lemari yang sudah tua, kemudian ada yang tergantung kulit yang sudah dikeringkan, kemudian ada beberapa liter, cuma beberapa liter saja gandum sebagai makan sehari-harinya. Sedangkan Raja Persia dan Raja Romawi hidup di atas istana-istana, dikelilingi dengan sungai-sungai, kebun-kebun, tidur di kasur-kasur yang empuk. Sedangkan engkau kekasih Allah
Coba lihat bagaimana jawaban Nabi. Jawaban Nabi singkat sekali. Wahai Ibnu Khattab, tidakkah engkau ridho sesungguhnya dunia itu disegerakan untuk mereka? Coba lihat visinya Nabi tinggi sekali. Dunia itu disegerakan mereka, artinya mereka menikmati kehidupan dunia itu dengan segala apa-apanya. Sedangkan kita, kata Nabi, kesenangan kita ditangguhkan sampai hari akhirat. Bayangkan ini visi dan misi yang sangat jauh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling mengenal hatinya. Kalau kita bertanya, siapakah orang yang paling mengenal kepada hatinya adalah Nabi. Siapakah orang yang paling mengenal Allah adalah Nabi. Iya, tapi Nabi Muhammad SAW, jamaah sekalian, bagaimana beliau memperlihatkan kepada umatnya bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja. Tatkala seseorang diberikan ujian-ujian seperti kekurangan harta, tapi yakin dan yakinlah bahwasanya itu hanyalah sementara, tetapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala siapkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, wa asasu thariqis salikin. Jadi mengenal hati dan sifat-sifat hati adalah asasnya, dasarnya jalan orang-orang yang menuju Allah. Jalannya orang-orang. Jadi kalau kita ingin menuju kepada Allah, tentu semua kita akan menuju kepada Allah. Maka dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Berlarilah kamu menuju Allah. Disuruh kita berlari menuju kepada Allah. Beda kita kalau kita bertemu dengan hewan buas, maka kita berlari untuk menjauh dari binatang buas. Tapi kepada Allah justru tidak. Kita disuruh untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama, dan ini kita akan jelaskan jamaah sekalian. Disebutkan di sini bahwasanya hati itu ibarat benteng. Hati itu ibarat benteng, sedangkan setan itu adalah musuh yang ingin masuk ke dalam benteng dan ingin menguasai benteng tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bisa menjaga benteng itu kecuali kita menjaga pintu-pintunya. Dan tidak mungkin kita bisa menjaga pintu-pintu benteng itu melainkan kita harus mengetahui pintu-pintu tersebut. Ini bagus satu perumpamaan yang sangat bagus sekali. Jadi hati itu ibarat benteng. Dan tidak mungkin seorang itu bisa menjaga benteng kalau tidak menjaga pintu-pintunya, karena benteng itu pasti ada pintunya. Tidak mungkin ada benteng dan pintunya. Banyak pintunya benteng ya. Benteng itu banyak pintunya. Tidak mungkin seorang itu bisa menjaga pintu-pintu benteng melainkan dia harus mengetahui mana pintu-pintunya. Harus dikenal dulu. Oh, ini pintu-pintunya baru dijaga. Jamaah sekalian. Dan tidak bisa kita mencegah setan menguasai hati kita, melainkan kita harus mengetahui pintu-pintu masuknya setan ke dalam hati-hati kita. Jamaah sekalian, jadi harus kita mengetahui pintu-pintu setan yang bisa masuk ke dalam hati-hati kita. Jadi yang dimaksud dengan pintu-pintu setan atau tempatnya masuknya setan ke dalam benteng kita, hati kita adalah sifat-sifat kita. Jadi ini jawabannya. Jadi yang dimaksud dengan pintu-pintu benteng itu yang setan masuk di situ, lalu dia bisa menguasai benteng kita atau hati kita, itulah sifat-sifat manusia. Jadi sifat-sifat manusia itulah benteng setan masuk ke situ. Di antaranya jemaah sekalian adalah al-hasad. Al-hasad. Jadi hasad, kemudian ketamakan. Jadi hasad dan ketamakan itu sifat manusia. Sifat manusia. Oleh karenanya jika seorang itu dia sudah tamak terhadap sesuatu, maka ketamakannya itu membuat dia buta dan membuat dia tuli. Karena sudah tamak terhadap
sesuatu sehingga apa? Menutup pintu hati-hatinya. Ya, ketamakan itu ya membuat pintu-pintu hati mereka tertutupi. Ya, begitu juga hasad. Ya, jadi sifat manusia itu adalah ada tamak. Ya, keinginan. Siapakah di antara kita yang tidak memiliki keinginan? Pasti ada orang mau. Iya. Makanya kata Nabi, manusia itu jika dikasih satu lembah emas, dia mau lembah 2. Dikasih 2 lembah emas, mau 3. Nanti sampai meninggal dunia baru dia berhenti. Ini hadis Nabi. Tidak ada di antara kita yang tidak tamak. Cuma masalahnya jangan sampai ketamakannya itu melampaui batas. Iya. Tidak ada di antara kita yang tidak hasad. Pasti ada hasad kita. Ada orang yang sukses. Kenapa lagi sukses? Kenapa lagi bisa beli mobil? Itu sudah fitrah manusia. Itu sifat. Cuma masalahnya, jamaah sekalian, jangan sampai ketamakan itu dan sifat iri itu dikuasai oleh setan. Ya, maaf. Jadi di sini jamaah sekalian, seseorang akan tidak pernah lepas dari sifat hasad, Pak. Tidak pernah lepas. Itu sudah fitrah, Pak. Itu sudah sifatnya manusia. Begitu juga ketamakan, keinginan untuk memiliki sesuatu. Itu sudah fitrah. Contoh misalnya, kalau orang pegawai tidak mau dia pangkatnya begitu terus, pasti mau naik pangkat kan? Itu sudah lumrah itu. Itu pegawai pasti dia mau pangkat, mau naik pangkat ini golongan A, B, begitu semuanya. Karena ujung-ujungnya uang kan? Sebagaimana tinggi pangkatnya banyak juga uangnya. Itu sudah lumrah itu. Ya, berarti manusia itu ada ketamakan kan? Itu sudah sifatnya. Ya. Contoh orang, ketika orang sudah ada punya mobil, pasti ingin membeli yang lain kan? Ada punya rumah, kurangi rumah, bagusnya udah ditingkat lagi. Begitulah manusia, tidak pernah puas ya. Tidak pernah puas itu manusia. Cuma masalahnya mas kalian, jangan sampai ketidakpuasan itu terhadap sesuatu yang dinamakan ketamakan atau hasad kita kepada seseorang karena orang mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, kita tiba-tiba timbul hasad. Jamaah sekalian, jangan sampai itu dijadikan sebagai kesempatan untuk setan. Ya. Karena kalau orang juga tidak ada sifat hasadnya, tidak ada juga sifat sifat ketamakannya, tidak mungkin juga. Iya, pasti ada orang begitu pasti jamaah sekalian. Artinya dengan ada sifat hasadnya, maka orang itu akan berlomba-lomba untuk berpacu dalam kebaikan kan? Masa dia sudah naik pangkat, saya baru di sini kan termotivasi kan? Itu kan awalnya ada sifat hasadnya, tapi hasadnya yang masih bisa dikendalikan. Yang bahaya itu hasadnya Qabil. Kan terjadi pembunuhan pertama di muka bumi ini yang terjadi ya adalah dilakukan oleh anaknya Adam kan, Qabil. Itu karena hasad dia. Kenapa? Karena Qabil itu karena Qabil itu tidak diterima persembahannya kepada Allah. Ya karena dia memberikan persembahan kepada Allah, yaitu hasil tanaman yang jelek-jelek. Sedangkan Habil itu mempersembahkan kepada Allah berupa kambing yang bagus, yang domba yang gemuk-gemuk. Diterima persembahannya Habil, Qabil tidak. Timbul kecemburuan. Ya, tapi sebenarnya wajar sebenarnya. Tapi masalahnya kecemburuannya ini, hasadnya ini, irinya ini sudah melampaui batas. Akhirnya dikuasai oleh setan. Apa yang terjadi? Tega-teganya sampai dia bunuh adiknya. Habil adiknya dibunuh. Itulah pertumpahan darah pertama di muka bumi ini. Itu anaknya Adam, langsung anaknya Adam. Jamaah sekalian. Begitu juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam kan? Nabi Yusuf juga begitu kan? Hampir dibunuh. Ya akhirnya cuma dimasukkan ke dalam sumur. 10 orang, saudara-saudaranya semua 10 orang ini berkonspirasi, bersekongkol. Bagaimana? Itu karena apa? Karena kecemburuan. Ya. Artinya kecemburuan itu fitrah manusia. Hanya saja yang tidak boleh kalau berlebih-lebihan. Oleh karena itu kata Nabi, "Undur ila man asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullah 'alaikum." Lihatlah dari sisi dunia, dari sisi materi, kata Nabi, lihatlah orang yang paling rendah daripada kalian. Ya, jangan kau lihat dari sisi materi orang yang lebih tinggi daripada kalian. Fa innahu ajdaru, karena yang demikian itu lebih pantas bagi Anda untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Karena kalau kita selalu lihat
dari sisi dunia materi, orang-orang yang di atas kita tidak pernah bersyukur. Masa itu orang itu, iya banyak sekali dia punya rumah, banyak sekali dia punya mobil, saya cuma satu mobilku. Akhirnya kita tidak bersyukur. Padahal Allah SWT telah berikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sebenarnya. Ya, sebagaimana kata hadis Nabi, nikmatani maqmulun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal fara'. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tidak memperhatikannya, yaitu apa? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jadi, nikmat kesehatan dan waktu luang ini jemaah sekalian, kebanyakan manusia tidak memperhatikannya. Ya, dan Allah katakan itu kenikmatan. Jadi kenikmatan itu tidak selamanya harus berupa materi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi tatkala seseorang itu sudah hasad ya dan sudah tamak ya sifatnya, maka disitulah setan yang mendapatkan peluang. Maka setan pun jamaah sekalian memperindah ya di mata orang-orang yang tamak itu segala sesuatu yang bisa sampai kepada syahwatnya. Ya, meskipun itu adalah perbuatan yang mungkar atau perbuatan kekejian atau perbuatan dosa. Karena apa? Karena syaitan memperindah. Pertama, seseorang sudah ada sifat tamaknya, sifat hasadnya diperindah lagi oleh syaitan. Ya, diperindah lagi. Akhirnya apa? Segala sesuatunya itu menjadi indah padahal itu adalah kemungkaran. Ya, sebagaimana tadi itu, bagaimana Qabil itu diperindah oleh syaitan. Enggak apa-apa, bunuh saja itu supaya kamu bisa nanti ya, begitu juga kan? Saudara-saudara Yusuf, enggak apa-apa, bunuh saja itu Yusuf. Nanti kan kamu jadi orang-orang yang soleh. Ini kan begini, diperindah itu perbuatan-perbuatan kemungkaran, diperindah menjadi sesuatu yang baik. Itulah syaitan. Jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara, ya masih banyak lagi pintu-pintunya jamaah sekalian kita akan sebutkan, ya yaitu pintu-pintu masuknya syaitan. Ya, jadi ini berarti sudah kita kenal ini, ya dua pintu sudah kita kenal, yaitu hasad dan tamak. Ya jamaah sekalian, ketika ada timbul hasad dalam diri kita, maka kita lihat hadis Rasulullah SAW. Ya karena hasad sudah merupakan fitrah kita, ya sifat kan fitrah. Ya jamaah sekalian, maka kita harus arahkan kepada apa yang Nabi katakan. Ya lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Itu dalam masalah dunia. Sehingga apa jamaah sekalian? Sehingga hasad kita ini jamaah sekalian tidak melampaui batas. Ya kan, maaf saja. Ya, kenapa banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat perkelahian, pembunuhan, perampokan, itu karena hasad kan? Sebenarnya itu karena hasad. Itu nanti saya mau habisi. Itu karena hasad. Jamaah sekalian. Iya, oleh karena itulah ya, sehingga Nabi Muhammad SAW memberikan kita tips. Lihatlah orang yang lebih rendah status ekonominya daripada kita. Ya. Kalau kita lihat lebih rendah status ekonominya, maka kita akan Masya Allah, ya, meskipun saya belum punya mobil, tapi saya punya motor. Banyak orang yang belum punya motor, banyak orang yang masih jalan kaki. Ya, meskipun saya tidak punya motor, tapi saya bisa berjalan ke masjid. Ada orang punya kaki, punya motor, tidak bisa berjalan ke masjid. Ini jamaah sekalian. Ya, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, membersihkan jiwa-jiwa kita itu. Jadi hati kita jamaah sekalian itu ada penyakit-penyakit, ya jamaah sekalian. Ada penyakit-penyakit ya yang harus kita bersihkan tadi jamaah sekalian. Akan saya sebutkan di sini ya, caranya waktu yang sangat terbatas jamaah sekalian. Di antara tadi itu yaitu hasad dan ketamakan itu. Ya, ketamakan itu jamaah sekalian, ketika sudah ada ketamakan dalam diri kita, ya jangan sampai ketamakan itu yang menjadi masuknya syaitan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara di sini adalah sedikit lagi sebutkan tentang marah, ya, syahwat dan keras hati. Jadi marah, syahwat, ya, dan kekerasan itu sifatnya manusia. Itulah jalan masuknya syaitan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah marah? Siapa? Saya yakin di tempat ini tidak ada yang tidak pernah marah. Karena disebutkan dalam ayat wal kadhiminal ghaidh. Ciri-ciri orang yang pertama adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, bukan orang yang tidak bisa marah. Coba perhatikan ini ayat.
ya, wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Berarti ada marahnya. Ketika dia marah dia tahan. Berarti sifat marah itu sudah fitrah manusia. Siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Iya, pasti kita pernah marah. Cuma jamaah sekalian, orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Makanya kata Nabi, orang yang kuat bukan orang yang pandai bergulat. Bukan orang yang pandai berkelahi kata Nabi, tetapi orang yang kuat kata Nabi adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Kita lihat ya, terjadi pembunuhan ya di televisi apa. Itu kan karena kemarahan. Kemarahan kan akhirnya dibunuh. Meskipun orang terdekatnya sendiri. Iya. Terkadang ada pamannya sendiri dibunuh, ada orang tuanya. Itu karena kemarahan. Jamaah sekalian, makanya kata Nabi, ketika kita marah disuruh kita berwudu. Iya, karena marah itulah jamaah sekalian masuknya setan di sini. Disuruh kita berwudu untuk menenangkan, bahkan disuruh kita duduk. Kalau kita masih marah, tidur kita berbaring, itu akan rendah itu marah kita. Tapi kalau berdiri, wah marah terus. Ya, itu kan yang terjadi. Ya, awalnya hasad, kemudian marah, akhirnya terjadi pembunuhan, begitu kan? Jamaah sekalian. Ya, kemudian syahwat. Ya, syahwat juga begitu. Ya, apa syahwat? Syahwat itu kecintaan. Ya, syahwat, kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada harta dan seterusnya. Ya, kecintaan kepada anak. Siapakah di antara kita yang tidak punya syahwat? Bahaya itu dari syahwatnya. Kalau kita tidak punya syahwat, jamaah sekalian, maka kita tidak bisa menikah. Kita kenapa bisa menikah? Karena ada syahwat kita kan. Cuma masalahnya ada orang yang syahwatnya itu melampaui batas, tidak diarahkan syahwatnya, sehingga apa? Menghalalkan segala cara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut yang terakhir adalah orang yang keras. Ya, ada orang yang keras sekali. Keras. Ya, temperamen ya, orang yang apa ya? Pengomosian. Ya, suka marah, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit emosi. Jamaah sekalian, apa kata disebutkan dalam buku ini? Itu iblis berkata, "Idza kana al-'abdu hadidan qallabnahu kama yuqallibu sibyan al-qura." Apabila seorang hamba itu orang yang keras, orang yang emosi, cepat emosi, maka kami akan permainkan dia sebagaimana anak-anak mempermainkan bola. Ya, coba lihat itu anak-anak ya, dibawa bola, digiring bola ke. Itu kita kalau orang yang cepat emosi, sedikit-sedikit emosi, temperamen tinggi sekali, sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit keluar kata-kata, itu akan dipermainkan oleh setan. Iya, iya. Coba lihat Nabi, masya Allah. Nabi itu jamaah sekalian, Anas bin Malik mengatakan, saya tinggal di rumah Nabi 10 tahun sebagai pembantu Nabi. Anas bin Malik tidak pernah Nabi itu mengucapkan kata-kata ini tidak pernah, apalagi sampai memukul, apalagi kata-kata yang jorok, yang kotor, tidak pernah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW ya, bagaimana sifatnya Rasulullah SAW terhadap pembantunya, terhadap istrinya, jamaah sekalian, kepada sahabat-sahabatnya. Ya, sebagaimana kan pernah juga diriwayatkan, ada orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, wajarlah, tidak punya ilmu, masuk ke masjid, kencing di masjid, dalam masjid. Oh, itu sahabat sudah marah-marah. Iya, sudah diteriak sama sahabat. Begitu, ya. Apa kata dia? Da'uhu, biarkan dia, silakan, biarkan dia kencing sampai selesai. Pas selesai dia dipanggil. Ya, bagaimana coba? Apa nih? Nabi tidak mengatakan, tolol kamu, bodoh kamu, kenapa kamu kencing di situ? Ini masjid kan, di mana matamu, di mana hatimu? Justru mengatakan, ini masjid yang tidak dibenarkan dikotori, melainkan hanya kita membaca Quran, berzikir. Ya, coba lihat bagaimana Nabi. Ya, betul ya, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya, betul-betul bagaimana dia orang yang bisa mengendalikan emosinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian ya, bagaimana nih? Apa ada pertanyaan? Oh, masuk ya. Ya. Mohon maaf, saya lupa kalau ada sudah jam segini. Insyaallah di lain kesempatan ya kita akan buka sesi tanya jawab. Intinya adalah bagaimana kita pentingnya mengenal hati kita, ya mengenal pintu-pintu hati atau sifat-sifat kita sehingga kita bisa membentenginya dari gangguan syaitan.
Insyaallah akan kita sebutkan lagi pintu-pintu yang lainnya, pintu-pintu hati atau sifat-sifat hati yang harus kita ketahui. Demikianlah jemaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk. Saya tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.